Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam integritas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi manajerial dan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat pengawas melalui salah satu agenda pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu studi lapangan yang merupakan agenda aktualisasi kepemimpinan walaupun di tengah masa pandemi COVID-19. Izinkan kami memperkenalkan diri Kelompok 2 PKP Angkatan Pertama, Andrew Takumansang SE, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Andreita Wisan SE MAP, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Flora Pongo SEMSI Dinas Dukcapil dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Grace Sondak SPD MPD Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Heisha Woimbon SSMAP Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yapi Weno Eshut Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kelompok 2 melakukan studi lapangan pada lokus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya studi lapangan ini, diharapkan kami akan menjadi pemimpin yang smart dalam kepemimpinan dan smart dalam pelayanan publik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memaparkan beberapa hal terkait gambaran umum pelayanan publik sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sebagaimana visi Gubernur Sulawesi Utara, penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa merupakan arah kebijakan yang harus dilaksanakan melalui program strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu program prioritas yang menjadi unggulan layanan publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah penerbitan Surat Keterangan Asal SKA atau Certificate of Origin COO yang dilakukan secara online. SKA merupakan salah satu dokumen yang disediakan pemerintah bagi eksportir untuk mendapat layanan keringanan biaya masuk di negara importir. Eksportir mengajukan SKA melalui web iska.kemendak.go.id dan diverifikasi oleh instansi penerbit SKA atau IPSKA, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Setelah data telah divalidasi, eksportir dapat mencetak belangko SKA dalam sistem untuk disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya ditampilkan flow registrasi sistem iSKA dan flow pengajuan SKA dan e-form. Untuk pemberian layanan yang cepat, maka pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan SKA atau COO dapat dilakukan oleh yang pertama, Kepala Dinas, yang kedua, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan yang ketiga oleh Kepala Seksi Ekspor-Impor. Dalam penyelenggaraan SKA online, beberapa stakeholders teridentifikasi terlibat dalam proses layanan ini, baik internal maupun eksternal. Seberapa jauh keterlibatan stakeholders tersebut dapat dilihat dalam net map berikut.
Stakeholders yang memiliki kewenangan sekaligus memiliki kepentingan dalam layanan ini yaitu 1. Direktur Ekspor Impor Kemendak RI, 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 3. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, 4. Kepala Seksi Ekspor Impor, dan 5. Eksportir. Selanjutnya, stakeholders yang tidak memiliki kewenangan tetapi memiliki kepentingan dalam layanan ini yaitu 1. Importir, 2. Pemasok bahan ekspor, 3. Bank devisa. Dan stakeholders yang memiliki kewenangan tapi tidak memiliki kepentingan dalam layanan ini yaitu 1. Operator SKA, 2. Bea Cukai, 3. Freight Forwarders, 4. Operator server ISKA. Lesson learn yang kami dapatkan sebagai aktualisasi kepemimpinan melayani dan aktualisasi pengendalian pekerjaan dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Cakupan manfaat. Perubahan sistem pengajuan SKA dari sistem manual yang cenderung lebih menyita waktu menjadi sistem ISKA yang mampu mempermudah eksportir dari sisi waktu yang lebih cepat merupakan suatu teknik yang diterapkan oleh Kemendak untuk seluruh IPSKA agar kegiatan pelayanan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. 2. Penerapan SOP pelayanan. Penerapan SOP pelayanan ISKA terdiri dari SOP registrasi SKA dan SOP penerbitan SKA serta mekanisme pengesahan SKA yang dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan eksportir. 3. Pemberdayaan staf. Penerapan open management di mana kewenangan Kadis didelegasikan kepada pejabat 2 tingkat lebih rendah merupakan implementasi sebagai satu tim efektif untuk pelayanan yang lebih baik. 4. Membangun dukungan pimpinan. Kepala dinas secara berjenjang memonitor setiap proses penerbitan SKA dengan memastikan setiap unsur dalam pelayanan ini memberikan pelayanan sesuai yang ditargetkan. 5. Pemberdayaan masyarakat. Guna mengoptimalkan pelayanan kepada eksportir, maka setiap informasi disampaikan secara terbuka kepada eksportir oleh unsur-unsur yang terkait dengan pelayanan ISKA. 6. Pemanfaatan IT. Teknologi pada aplikasi ISKA berbasis website di mana setiap eksportir yang akan mendapatkan pelayanan ini dapat mengakses secara langsung melalui web iska.kemendak.go.id. 7. Keberlangsungan pelayanan. Penerapan sistem penjaminan mutu pada Disperindak Provinsi Sulawesi Utara lebih menekankan pada barang atau produk yang akan mendapat pengawasan langsung dari Direktorat Ekspor dan Kemendak, dan kontrol mutu yang dikenakan pada barang atau produk adalah sesuai ISO 9001-2015. 8. Pengembangan pelayanan. Layanan ISKA akan dikembangkan dengan pengesahan melalui tanda tangan elektronik menggunakan QR barcode. 9. Keunggulan pelayanan. Penerapan pelayanan 1x24 jam merupakan suatu strategi inovasi pelayanan publik di mana eksportir akan memperoleh layanan sesuai kebutuhan saat itu yang sering tidak selalu bertepatan dengan jam kerja ASN pada umumnya. Dari lesson learn yang kami dapatkan, maka ada beberapa hal yang dapat kami adopsi dan adaptasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, kewenangan jabatan dapat didelegasikan sehingga dengan tim yang efektif mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel. Kedua, setiap kendala dalam pelaksanaan pelayanan dievaluasi dalam internal organisasi untuk diperbaharui untuk mengoptimalkan layanan publik. Ketiga, guna meningkatkan mutu layanan, maka perlu melakukan perubahan sistem dari sistem dengan metode manual bergeser ke sistem digital. Keempat, manfaat yang diperoleh publik dalam mengembangkan mutu layanan yaitu layanan yang diterima secara cepat untuk pemenuhan kebutuhan publik. Kelima, dengan sistem pelayanan digital, maka publik secara transparan dapat melihat proses dan hasil dari layanan publik yang diberikan pemberi layanan. Keenam,
Analisa kebutuhan layanan yang berorientasi pada pencapaian pemenuhan kebutuhan publik yang tepat sasaran, baik dari aspek ruang maupun aspek waktu, akan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan. Kami sangat mengapresiasi penerimaan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan jajaran yang membantu kami dalam memperoleh informasi yang kami butuhkan. Marilah kita bersama tetap menjaga protokol kesehatan untuk Sulawesi Utara yang semakin sehat. Tetap semangat karena badai pasti akan berlalu. Tuhan memberkati kita sekalian. Sulut hebat!